Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang tanggal 12 Agustus 2023. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin, melindungi kami sampai saat ini. Dan pada saat ini kami mau bersama-sama belajar firman-Mu di dalam Alkitab. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan sederhana dan jelas. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan pada hari ini temanya adalah nasihat Tuhan Yesus supaya murid-muridnya rendah hati. Dengan subtema Tuhan Yesus memakai seorang anak kecil untuk mengajar murid-muridnya rendah hati. Nas Alkitab yang mencatat perkataan Tuhan Yesus ini adalah di Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Kemudian Markus 9 ayat 33 sampai 37. Lukas pasal 8 ayat 46 sampai 48. Kita hanya akan membaca di Injil Markus pasal 9 ayat 33 sampai ayat 37. Demikian firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 muridnya, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Amin. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, murid-murid Tuhan Yesus itu bertengkar di antara mereka. Siapa di antara mereka yang paling besar? Mereka masih berpikir bahwa Tuhan Yesus akan menjadi raja dan mendirikan kerajaan Allah di bumi ini. Maka itu mereka ribut nanti di dalam kerajaan Allah yang akan didirikan oleh Tuhan Yesus. Siapa di antara mereka 12 murid itu yang akan menjadi yang terbesar? Mereka tidak mau menjadi orang kecil, tetapi mau menjadi yang terbesar. Saudara, ini memang adalah sifat alamiah manusia di dunia ini. Semua orang ingin yang menjadi yang terpenting, terbesar, pemimpin. Tidak mau menjadi orang yang kecil, menjadi bawahan. Semua orang ingin menjadi pusat daripada perhatian, disanjung, diakui, dan dimuliakan. Inilah memang sifat manusia. Nah, ketika Tuhan Yesus menanyakan mereka apa yang mereka ributkan di tengah jalan tadi, murid-muridnya itu tidak ada yang menjawab. Nah, mengapa mereka tidak mau menjawab? Mungkin mereka merasa bersalah, merasa malu untuk mengungkapkan pertengkaran mereka kepada Tuhan Yesus. Berarti mereka itu tahu apa yang mereka ributkan itu memang tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi toh mereka sudah melakukannya. Saudara sekalian, bukankah kita sering juga begitu?
Kita tahu ada sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Tapi toh kita sudah melakukannya seperti murid-murid ini. Ketika Yesus tanya, apa yang kamu ributkan? Mereka menjawab, ya saudara sekalian. Karena mereka dari hati nurani mereka tahu mereka tidak boleh ribut di antara mereka. Tapi toh itulah yang mereka lakukan. Nah saudara sekalian, untuk mengajar murid-muridnya supaya lebih konkret, supaya mereka lebih berkesan, maka Tuhan Yesus mengambil seseorang anak kecil dan suruh dia berdiri di sampingnya. Kemudian Tuhan Yesus duduk dan memangku anak itu. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya itu, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku, yaitu Allah Bapa. Saudara sekalian, di sini ada dua hal yang Tuhan Yesus ungkapkan. Yang pertama, kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus menjadi seperti anak kecil. Artinya, seorang yang mau masuk dalam kerajaan Allah atau mendapat keselamatan di dalam Tuhan, bukanlah hal tentang pengetahuan, tetapi sikap rendah hati dan beriman kepada firman Tuhan, yaitu sikap seperti seorang anak kecil. Saudara, pada umumnya seorang anak kecil itu polos. Dia akan percaya dan menerima apa yang kita sampaikan kepada dia. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kita harus rendah hati, polos, jujur, seperti anak kecil, mau menerima apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya dengan rendah hati. Yang kedua adalah dalam kerajaan Allah, seorang yang mau menjadi terbesar, dia harus menjadi yang terkecil. Yang menjadi pemimpin harus menjadi pelayan. Ini adalah prinsip yang sama sekali berbeda dengan pemimpin duniawi ini. Pemimpin duniawi ini adalah yang terhormat, yang memegang kuasa, memerintah bawahannya atau pengikutnya melakukan apa yang diperintahkan oleh pemimpin mereka. Tetapi dalam kerajaan Allah, prinsipnya itu terbalik. Yang menjadi pemimpin harus menjadi pelayan, harus menjadi hamba. Contoh yang paling konkret adalah Tuhan kita Yesus. Dia adalah anak Allah yang maha mulia, maha agung. Tetapi ketika dia datang ke dunia ini, dia telah menjadi manusia. Bahkan menjadi seorang manusia hamba. Mati di kayu salib, tempat yang paling hina. Saudara sekalian, firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8 mencatat demikian. Hendaklah kamu dalam kehidupanmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi di sini Paulus dengan jelas mengatakan Yesus telah merendahkan diri menjadi hamba, mati di kayu salib. Kemudian di dalam Markus pasal 10 ayat 43-45 kata Tuhan Yesus sendiri, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu,
hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia ini adalah Tuhan Yesus sendiri, juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di sini Tuhan Yesus berkata sendiri, dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Contoh dari Tuhan Yesus yang pemimpin besar, dia harus menjadi pelayan. Apa pelajaran hari ini untuk kita semua? Yang pertama, belajar rendah hati seperti seorang anak kecil. Orang yang rendah hati barulah mau menerima anugerah keselamatan dari Allah. Sebaliknya, orang yang sombong akan menolak anugerah keselamatan yang disediakan Allah. Menganggap dirinya mampu dan bisa, tidak perlu pertolongan daripada Allah. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak menentang orang mau menjadi pemimpin. Namun, dalam kerajaan Allah, pemimpin itu adalah pelayan, adalah hamba yang melayani orang yang dipimpinnya. Tentu ini berlawanan dengan konsep pemimpin orang duniawi yang namanya pemimpin adalah seorang yang berkuasa, yang otoritas, yang memerintah yang orang lain untuk taat ke bawah kuasanya. Contoh yang baik tentang rendah hati adalah seorang anak kecil yang polos hatinya, yang mau rendah hati, yang mau taat kepada pimpinan, tidak menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Barang siapa mau melayani seseorang yang paling hina karena Kristus, berarti ia telah melayani Kristus. Juga berarti dia telah melayani Allah Bapa yang Maha Mulia dan Maha Agung. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita belajar rendah hati seperti seorang anak kecil yang polos, yang beriman, yang taat, tidak menjadi orang yang sombong. Orang yang sombong tidak akan mau diperintah oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajar kami harus rendah hati seperti seorang anak kecil. Supaya kami mau datang kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya kami belajar seperti Tuhan Yesus sendiri. Walaupun adalah anak Allah yang maha mulia, tetapi ketika datang di dunia menjadi manusia yang hina, menjadi pelayan, menjadi hamba. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami belajar menjadi orang yang rendah hati. Di hadapan, apalagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu tolong kami belajar rendah hati di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu pada kesempatan yang lain.